Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan nested loop atau biasa juga disebut dengan perulangan bersarang. Jadi perulangan bersarang ini singkatnya adalah membuat sebuah perulangan di dalam perulangannya. Untuk sintaksnya kita dapat menggunakan for maupun kita bisa menggunakan yang namanya while. Dan kita juga bisa menggunakan kombinasi dari for dan while. Pada perulangan bersarang ini, perulangan terluar itu kita sebut dengan outer loop dan perulangan yang ada di dalam kita sebut dengan inner loop. Nah, untuk contohnya kurang lebih seperti ini, di mana kita membuat sebuah perulangan yang terluar, outer loopnya adalah melakukan perulangan dari variabel x ya sebanyak 4 kali dan di dalamnya kita melakukan perulangan untuk y sebanyak 6 kali. Sehingga pertanyaannya berapa kali kalimat hello polybatam dicetak dari contoh di atas. Nah, untuk simpelnya adalah tinggal kita kalikan aja 4 dikali 6. Maka dia akan mencetak hello polybatamnya sebanyak 24 kali. Dimana kombinasinya adalah ingat kalau kita gunakan range hanya satu bilangan ini akan dimulai dari 0 ya. Gitu juga dengan yang ada di sini sehingga nanti x pertama adalah 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 dan kita lanjutkan di atas jadinya 1 sampai nilainya menjadi nilai 3. Ya, nah untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa ambil kode yang ada di sini. Ya, kita bisa langsung uji coba. Untuk menjalankannya kita bisa langsung coba di terminal saja. Kita jalankan dengan Python belajar loop.py. Ya, seperti ini. Nah, mungkin untuk lebih mudah untuk kita menghitung jumlahnya ya, bahwa benar bahwa tinggal kita kalikan aja berapa kali dia akan dilakukan, maka kita mungkin bisa ambil aja misalkan 2 dan 3. Ya, maka tentunya dengan proses perkalian seperti yang saya jelaskan tadi, tinggal kita kalikan aja 2 dikali 3, 6. Maka hello polybatamnya dicetak sebanyak 6 kali. Dimana kombinasinya nanti adalah seperti ini. 0, 1, ya. 0, 1 ini akan membuat outer loopnya akan mulai 0, 1. Ingat ya, 2 ini tidak lagi dilakukan karena ini adalah tanda dia untuk berhenti. Sedangkan untuk range yang ada di sini adalah 0, 1, dan 2. Sehingga kombinasinya nanti adalah 00, 01, 02, 10, 11, dan 12. Itulah mengapa nanti jumlah hello polybatamnya adalah sebanyak 6 kali. Kita cobain. Belajar loop. Ya, kalau kita perhatikan di sini, sorry, ini jangan lupa ya kita kalau saat melakukan perubahan kode ya, kalau tandanya masih ada tanda bulat seperti ini artinya dia belum di save, artinya kode yang lama masih dijalankan, sehingga kita harus save terlebih dahulu. Oke, terminal, kita new terminal, Python belajar loop.py. Kita lihat apakah memang 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ya, sesimpel itu. Nah, cara kerjanya sebenarnya seperti apa sih? Jadi untuk lebih jelasnya saya akan contohkan langsung. Jadi kita punya nilai X di mana dia akan dimulai dari 0. Nah, biasanya di dalam blok kode program dari sebuah perulangan kan kita lakukan sebuah statement sederhana seperti print polybatam. Namun karena kita dihadapkan sama perulangan lagi ya atau sebuah inner loop, maka kita langsung aja lakukan for y in range 3. Artinya dimulai juga y-nya di set jadi 0. Kita berarti tidak bisa naik ke atas ngeset nilainya jadi 1 kalau perulangan yang ada di sini itu saja belum berhenti. Ya, jadi ketika y-nya adalah 0, maka kita cek nilainya. Nilai sekarang itu adalah x sama dengan 0. Ini nilai sekarang ya. Terus kemudian y sama dengan 0. Seperti ini. Sehingga nanti saat pertama kali kita lakukan nilai x adalah 0, nilai y adalah 0, kita cetak tulisannya hello polybatam. Sekarang karena perulangannya sudah berhenti di bagian y-nya, maka kita tidak bisa langsung lompat di atas. Kita langsung harus selesaikan terlebih dahulu bagian yang ada di sini perulangannya. Nilai y itu sekarang ditambah 1 ya, default increment dari penggunaan yang namanya
range. Sehingga nilai Y kita set jadi 1. Selanjutnya, ketika kita print, nilai X tentunya kan masih 0. Ya, sekali lagi kita belum naik ke atas. Nilai X adalah 0 dan nilai Y sudah menjadi 1. Cetaklah 0, 1, hello Polybatam. Lanjut, karena udah selesai kita naik ke atas, nilai Y ditambah 1, nilainya sekarang menjadi 2. Nah, ketika nilainya sudah menjadi 2, kita cetak lagi X masih 0, 2, hello Polybatam. Dan sekarang ketika nilainya sudah 3, maka sudah ketemu batasan dari nilai akhirnya. Maka ini akan menjadi nilainya false, menandakan bahwa perulangan pada bagian Y yang ada di sini itu sudah saatnya berhenti. Ya, seperti itu. Terus kemudian ya di bagian atas tentunya sekarang karena sudah naik ke atas, nilai yang tadinya adalah 0, maka kita sudah bisa ganti menjadi 1. X-nya sudah ditambah dengan 1 sesuai default increment dari range 1. Dan saat kita masuk kembali di bagian for Y in range 3, proses ini adalah sebuah proses perulangan yang baru. Ya, kalau tadi kan dia menjadi 3 itu adalah karena memang prosesnya dilakukan dari awal. Nah, begitu juga dengan ketika kita sudah punya nilai X yang sudah kita mulai dari awal, Y ini kita mulai dari baru, kita set nilai awal Y-nya juga dengan nilai baru, yaitu nilai defaultnya adalah 0. Jadi dia tidak lagi dimulai dari 3. Ya, berarti dia dimulai lagi dari 0 dan begitu juga dia akan mencetak 1 0, diulangin lagi jadi 1 1, diulangin lagi jadi 1 2. Itulah mengapa di sini nanti totalnya ada sebanyak 6 buah output ya print dengan kata hello Polybatam. Ya, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan tentang nested loop. Jadi harapannya semoga dari penjelasan video ini ya teman-teman sudah memahami tentang cara kerja dari apa itu nested loop ya, dan yang mana bagian outer loop, bagaimana inner loopnya bekerja ya, dan bagaimana caranya kita menghitung berapa banyak statement itu akan dieksekusi ketika dia berada di dalam nested loop. Oke, sekian video tentang penjelasan nested loop. Next, saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita memanfaatkan yang namanya trace table ya untuk membantu kita melacak ya data di dalam perulangan. Baik, itu saja. Terima kasih.